Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai model proses prototyping dan juga extreme programming. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Ardina Inzani dengan NPM 24150610075. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Irma Yusani dengan NPM 24150610041. Sebelumnya dengan perkenalan diri, nama saya Gia Putri Nasira dengan NPM 24150610011. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hartanto Gunawan Dwi Wahyuda dengan NPM 24150610006. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai model proses prototyping yang dimulai dari latar belakang dan akan dijelaskan oleh Hartanto. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang prototyping. Jadi, yang pertama model prototyping. Model ini yang dibuat pada pertama kali oleh seorang Barry Bohm pada tahun 1960. Jadi, model prototyping ini dibuat itu salah satu sebagai metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, model ini spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Dan juga dari Barry Bohm sendiri, dia mempunyai sebuah makalah waktu itu yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enchantment, yang merupakan model spiral ini adalah model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat dan sesuai pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irma. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan urutan aktivitas dalam model proses prototyping. Eh, Model proses pengembangan perangkat lunak ini memiliki tahapan yang berbeda. Yang pertama di prototyping itu yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Ini pengembang dan klien bertemu untuk menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Yang kedua, terdapat perancangan cepat atau quick design. Ini perancangan yang dilakukan dengan cepat dan mewakili semua aspek perangkat lunak yang diketahui. Ini menjadi dasar pembuatan prototype. Next. Yang ketiga ada pembangunan prototype. Prototipe awal ini dari sistem dibangun berdasarkan perancangan cepat untuk memberikan gambaran awal pada pengguna. Yang keempat ada evaluasi oleh pengguna. Pengguna mencoba prototipe dan memberikan umpan balik mengenai fungsionalitas serta aspek lain yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada penyempurnaan prototipe. Berdasarkan feedback atau umpan balik, pengembang memperbaiki dan menyempurnakan prototipe secara iteratif hingga mencapai bentuk yang lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir ada implementasi dan pengembangan sistem akhir. Setelah prototipe disetujui, pengembang membangun sistem penuh dengan semua fitur dan fungsionalitas yang telah dirancang. Selanjutnya ada ciri proyek yang cocok untuk model prototipe. Yang pertama ada kebutuhan yang belum jelas atau sering berubah. Jika klien belum memiliki gambaran yang pasti mengenai fitur yang dibutuhkan, prototipe dapat membantu mengklarifikasikan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua ada sistem dengan interaksi pengguna yang kompleks. Aplikasi berbasis antarmuka pengguna atau UI itu seperti aplikasi mobile atau web sangat diuntungkan dengan model ini karena pengguna dapat mencoba antarmuka sebelum dikembangkan lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada proyek yang membutuhkan validasi dari pengguna sebelum implementasi penuh. Misalnya proyek perangkat lunak yang harus diuji oleh pengguna sebelum pengembangan skala yang penuh dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada ciri khas dari model proses prototyping yang akan dijelaskan oleh Gia. Kepada Gia dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khas model prototype. Yang pertama yaitu dikembangkan oleh analis sistem dan dioperasikan oleh para pemakai sistem. Maksudnya, karakteristik ini menunjukkan bahwa model prototype dibuat dengan kolaborasi antara analis sistem dan pengguna akhir. Analis sistem merancang dan mengembangkan prototype berdasarkan kebutuhan pengguna. Sementara pemakai sistem atau pengguna langsung mengoperasikan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan sistem. Yang kedua, bersifat keberlanjutan. Maksudnya, prototipe dibangun dan diperbaiki terus-menerus sehingga memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, yaitu jadwal pemakaian yang tidak terlalu lama. Prototipe biasanya digunakan dalam waktu yang relatif singkat. Tujuannya adalah untuk menguji dan mengevaluasi fitur sistem dalam waktu cepat, tanpa menunggu pengembangan sistem yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan pengguna untuk segera memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Yang keempat, dapat dibuat untuk berbagai kepentingan bisnis. Prototipe ini dapat digunakan untuk sistem yang berbeda, dari aplikasi perangkat lunak, sistem web, situs web, hingga sistem informasi manajerial, memungkinkan bisnis untuk menguji dan mengevaluasi ide-ide baru sebelum implementasi skala besar. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan model prototipe yang akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari model prototype. Nah, yang pertama, kelebihannya itu meningkatkan komunikasi dengan pengguna. Prototyping memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan model awal sistem sehingga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pengembang dan juga pengguna. Nah, selanjutnya ada mempercepat identifikasi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah mengurangi risiko kegagalan. Melalui iterasi dan umpan balik terus-menerus, model prototyping membantu memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan ekspektasi pengguna sehingga mengurangi risiko kegagalan proyek. Nah, selanjutnya adalah kekurangan model prototyping. Yang pertama adalah potensi biaya dan waktu tambahan. Proses iteratif dalam pengembangan prototipe dapat memakan waktu dan biaya lebih, terutama jika terjadi banyak perubahan atau revisi berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, lalu yang kedua ada dokumentasi yang kurang lengkap. Fokus pada pengembangan prototipe yang cepat seringkali mengakibatkan dokumentasi yang kurang mendetail, yang dapat menyulitkan pemeliharaan dan pengembangan di masa yang mendatang. Dan yang terakhir adalah ekspektasi pengguna yang tidak realistis. Pengguna mungkin menganggap prototipe sebagai representasi final dari sistem, padahal prototipe tersebut mungkin masih memiliki keterbatasan dan belum mencerminkan kinerja atau fungsionalitas penuh dari produk akhir. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai model proses extreme programming. Yang pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Tanto. Kepada Hartanto dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sebuah model XP. Jadi XP ini ditemui oleh seorang bernama Ken Beck pada tahun 1980. Di pada tahun tersebut, Ken Beck menciptakan model XP yang digunakan untuk sebuah metodologi manajemen project tangkas yang mendukung rilis rutin dalam siklus pengembangan pendek untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan memungkinkan pengembang menanggapi perubahan persyaratan pelanggan. Kemudian metode XP ini dilakukan untuk pembaruan seperti metode yang sebelumnya, contohnya waterfall. Karena dari model waterfall itu sendiri dianggap terlalu kaku, terutama dalam proyek yang kompleks dan dinamis. Banyak tim pengembang mengalami kesulitan dalam penyesuaian perubahan spesifikasi yang sering kali muncul setelah proyek berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Untuk Irma, dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Hartanto. Selanjutnya saya akan presentasikan urutan aktivitas model XP atau Extreme Programming. Yang pertama ada planning atau perencanaan.
Tim pengembang dan pelanggan bekerja sama untuk mendefinisikan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem. Yang kedua ada designing atau perancangan. Desain sistem dibuat dengan pendekatan sederhana untuk menghindari kompleksitas berlebihan. Next. Yang ketiga ada coding. Coding dilakukan dengan metode pair programming atau dua orang yang bekerja untuk satu coding atau satu kode, dan test driven development atau TDD, yaitu menuliskan pengujian sebelum mengembangkan fitur. Yang keempat ada testing atau pengujian. Ini dilakukan secara berkelanjutan dengan unit testing untuk memastikan setiap bagian kode berjalan sesuai harapan. Lalu yang kelima ada refactoring atau optimasi kode. Ini adalah yang kode yang dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengubah fungsionalitasnya. Yang keenam ada rilis atau perilisan. Sistem ini dikembangkan dalam iterasi pendek dan dirilis secara berkala untuk mendapatkan umpan balik cepat dari pengguna. Selanjutnya ada ciri proyek yang cocok untuk model XP. Yang pertama adalah kebutuhan yang sering berubah dan membutuhkan adaptasi cepat. XP dirancang untuk menangani perubahan cepat karena prosesnya berbasis iterasi pendek. Yang kedua ada tim pengembangan kecil dengan komunikasi intensif. XP bekerja lebih baik dalam tim yang dapat berkolaborasi dengan erat dan sering berkomunikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada proyek dengan batas waktu ketat dan siklus rilis cepat. XP memastikan bahwa perangkat lunak bisa dikembangkan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas kode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gea. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri khas model XP. Yang pertama, praktik pemrograman berpasangan, di mana dua atau mungkin lebih teknisi bekerja berdampingan untuk mengembangkan kode bersama. Yang kedua, persyaratan perangkat lunak yang berubah secara dinamis. Yang ketiga, menggunakan tim pengembangan yang diperluas dan kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi yang memfasilitasi pengujian unit dan fungsional secara otomatis. Yang kelima, bagaimana metafora atau pemikiran prototipe direkayasa ulang dari persyaratan pelanggan melalui serangkaian pengujian otomatis yang bertahap, dengan jawaban yang paling mudah dipahami untuk persyaratan pengguna sebagai tujuan akhir harian. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan model XP akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model proses Extreme Programming. Nah, yang pertama itu kelebihan yang utama, memungkinkan perusahaan pengembang perangkat lunak menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk realisasi proyek. Penghematan waktu tersedia karena fakta bahwa Extreme Programming berfokus pada pengiriman produk akhir yang tepat waktu. Lalu ada kesederhanaan. Para pengembang yang lebih suka menggunakan metodologi ini membuat kode yang sangat sederhana dan dapat ditingkatkan setiap saat. Lalu, yang ketiga adalah dapat dipertanggungjawabkan. Pengembang berkomitmen terhadap apa yang akan mereka capai dan menunjukkan kemajuannya. Selanjutnya ada umpan balik, yang mana umpan balik ini konstan dan merupakan sisi yang kuat, penting untuk mendengarkan dan membuat perubahan yang diperlukan tepat waktu. Selanjutnya ada lebih cepat, di mana Extreme Programming ini membantu pembuatan perangkat lunak lebih cepat berkat pengujian rutin pada tahap pengembangan. Selanjutnya adalah kekurangan dari model XP. Yang pertama, berfokus pada kode daripada desain. Itu mungkin menjadi masalah karena desain yang baik sangat penting untuk aplikasi perangkat lunak. Desain membantu menjualnya di pasar perangkat lunak. Selain itu, dalam proyek XP, dokumentasi cacat tidak selalu baik. Kurangnya dokumentasi cacat dapat menyebabkan munculnya bug serupa di masa mendatang. Selanjutnya ada satu lagi kelemahan XP adalah metodologi ini tidak mengukur jaminan kualitas kode. Hal ini dapat menyebabkan cacat pada kode awal. Dan yang terakhir adalah XP bukanlah
pilihan terbaik jika programmer terpisah secara geografis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.